Oke, selamat pagi, salam sehat dan bugar untuk kita semua. Kita di sini bersama-sama ingin belajar sesuatu yang mungkin akan kita bisa pakai untuk dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang etos kerja dan etika pendidik PAUD. Ya, baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, kita lanjut dengan pengenalan dulu. Baik, ini biodata saya, nama adalah Made Darse, kemudian tempat tanggal lahir Pakistan 8 Juli 1972, kemudian kegiatan sehari-hari itu di TK Saiwan dan Banyuning, kemudian di samping itu juga saya punya kegiatan lain yaitu sebagai instruktur yoga kesehatan. Oke, teman-teman, itu perkenalan saya dan mungkin untuk WA dan lain sebagainya itu bisa pribadi. Oke. Nah, untuk definisi etos kerja dan etika pendidik PAUD. Ya, jadi di sini etika itu berasal dari kata atau bahasa Yunani yang berasal dari etos, ya, yang disebut dengan kepribadian atau wataknya. Ya, oke. Kemudian etos terdapat dalam diri individu atau kelompok. Ya, jadi semua ini akan terkait. Selanjutnya, etos kerja yaitu semua kebiasaan yang harus dilakukan di tempat kerja. Nah, untuk mendapatkan ini, maka kita harus mengikuti atau menjalani satu disiplin di kerja, kemudian sikap pekerjaan terhadap pekerjaan, kemudian yang ketiga itu adalah kebiasaan kerja kemandirian. Baik, teman-teman. Kira seperti itu, ya. Kemudian etos kerja berlandaskan spiritual. Nah, jadi ini ada 7. Jadi kita akan bawa sedikit saja karena ini semua sudah ada, bisa di-download. Kemudian yang pertama itu adalah rahmat. Rahmat itu adalah berjiwa besar dan pikiran luas. Kemudian amanah. Amanah itu adil, jujur, ya, dan benar, ya. Kemudian ada panggilan dari hati kita yaitu kita meresponsif, ya, ekspresif, unik dan lain sebagainya. Jadi itu mengenai etos kerja. Kemudian kita lanjut teman-teman. Jadi di sini di etos kerja kemudian ada etika dalam sebagai pendidik PAUD. Ya. Jadi apakah itu etos kerja yang dimaksud di sini? Itu adalah kompetensi. Jadi kompetensi itu termasuk keterampilan dan pengetahuan. Ya. Kemudian etos kerja dan kompetensi itu adalah melaksanakan proses aktualisasi diri secara swakarsa. Kemudian lanjut dengan etika. Etika yang dicetuskan oleh Franz Medis Suseno, ya. Jadi etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan pada tindakan manusia. Kemudian yang dipelajari di sini adalah mempelajari baik dan buruk. Ya. Kemudian juga moral. Moral di sini merupakan pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah. Nah, baik itu. Kemudian kita lanjut dengan kompetensi. Jadi kompetensi guru yang harus dimiliki adalah kompetensi pedagogik, ya, harus dimiliki. Kemudian kompetensi profesionalnya, kemudian kompetensi kepribadiannya dan kompetensi sosial. Ya, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi di sini juga ada untuk mengembangkan kompetensi itu kita ada Kode Etik Guru Indonesia. Jadi semua ini sudah ada di mana-mana, yaitu di media sosial. Jadi kita bisa lihat di sana. Jadi yang pertama adalah guru berbakti, membimbing peserta didik dan lain sebagainya, dan yang berjiwa Pancasila. Kemudian yang kedua itu guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Ya. Kemudian yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang pendidik sebagai bahan bimbingan dan pembinaan. Dan yang selanjutnya silakan teman-teman untuk browsing di Google. Oke.
kepribadian di sini ya itu akan dipengaruhi oleh keturunan, kemudian lingkungan. Jadi faktor yang sangat mempengaruhi itu adalah lingkungan. Jadi lingkungan sekolah, kemudian lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Jadi ini sangat, tiga-tiganya ini sangat mempengaruhi kehidupan kita atau kepribadian seorang guru. Baik, jadi menurut kepribadian Sigrid Jam itu ada dua, ada introvert, ada extrovert. Jadi kalau introvert itu lebih lancar menulis daripada berbicara. Terus cenderung atau sering diliputi oleh kekhawatiran, mudah malu dan canggung. Itu beberapa dari introvert. Kemudian dari extrovert, jadi lancar dalam berbicara, ya, bebas dari kekhawatiran atau kecemasan. Kemudian ketiga, lekas malu dan tidak canggung. Jadi itu perbedaannya. Jadi introvert dan extrovert. Oke, teman-teman, semuanya silakan nanti bisa dicari. Oke, selanjutnya kita sebelum kesimpulan kita mohon teman-teman untuk berpendapat tentang apa yang kita sudah jelaskan barusan itu. Ya, jadi iya, oke. Kita lanjut dengan kesimpulannya. Terima kasih teman-teman. Jadi di sini untuk kesimpulannya adalah etos kerja yang baik terkait dengan pengembangan kapasitas kompetensi pribadi. Oleh sebab itu etos kerja terkait profesi keguruan mencakup pencapaian serta pengembangan kompetensi biologis, pedagogis, sosial, kepribadian dan profesional. Kemudian etika, kalau etika adalah ilmu yang mempelajari baik buruk, hak dan kewajiban moral. Jadi seperti itu. Jadi moral atau moralitas merupakan pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah. Oke, seperti itu teman-teman. Kira-kira cukup ya. Jadi jika ada hal yang kurang menyenangkan, jika ada hal ingin ditanyakan, silakan. Dan inilah kita sebagai guru harus mengikuti prinsip-prinsip dari etos kerja dan etika kepribadian guru. Terima kasih.